ونستغفرك ونعوذ بك من عذابك يا ذا الجلال والإكرام ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para guru-guru yang mulia, para orang tua, sepuh bini sepuh, khusus yang ada di majelis taklim yang hadir langsung, juga yang ada di Zoom, di YouTube, yang selalu saya minta doa restu, nasihat dan bimbingannya. Ibu-ibu dan bapak serta saudaraku sekalian yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus yang hadir langsung di majelis taklim Syarif Hidayatullah Yayasan Syahid Bandung, juga yang melalui media Zoom dan YouTube. Marilah kembali kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seraya terus memohon kepada Allah dengan hidayah dan taufiknya agar kita istiqamah menjadi abdan syakura. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga juga kita tergolong umatnya yang kelak di yaumil akhir mendapat syafaat uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak serta saudaraku sekalian, seperti biasa kita awali pengajian ini dengan bersama-sama baca kalimat thayyibah. Saya baru diikuti oleh ibu dan bapak semuanya yang di Zoom tetap menonaktifkan mikrofonnya agar lebih terdengar jelas dan khusyuk suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك بكرامات الفاتحة بمعجزة الفاتحة وببركة الفاتحة نسألك الإجابة نسألك البركة نسألك السلامة نسألك العافية نسألك الهداية نسألك المعرفة نسألك المحبة نسألك الاستقامة نسألك الحسن الخاتمة hadirin kita lanjut doa untuk orang tua kita masing-masing. Allahumma warhamhuma, silahkan disana ya Allah. Warhamhuma kama kita juga doa untuk keluarga kita. Rabbana hablana min azwajina, disebut pasangan kita wa dzurriyyatina ya Allah. Silakan. Saudaraku yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Suaranya hilang, Ustadz. Suaranya hilang, Ustadz. Ibu dan Bapak sekalian, kasih. Ini mudah-mudahan bagian telah memenuhi PR kemarin ya. PR kemarin yang lainnya untuk ikut acara yang baik, itu acara pengajian. Kalau tidak salah kemarin tuh minggu kemarin janjinya 1 orang ngajak 5 ya. Betul tidak? Selamat nih, Haji Titis sudah ngajak 5, Kang Haji Maman hatur nuhun sudah ada.
Babe juga, dan semua yang sudah istiqomah hadir. Alhamdulillah. Terima kasih. Al-Aliyu kan kemarin, betul tidak? Al-Kabir. Betul, supaya kita menjadi orang besar tuh harus menjadi orang yang mengajak pada kebaikan. Alhamdulillah. Turnuhun Ibu dan Bapak sekalian. Ini kita sebelum melanjutkan Al-Hafidh, izin saya menjadi pengingat diri, motivasi. Ada nasihat dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah Allah memberikan 5 hal. Allah mempersilahkan hambanya bersyukur. Tidaklah Allah memberikan syukur pada seorang hamba kecuali pasti disertakan padanya tambahan-tambahan kenikmatan. Jadi tidaklah seorang hamba bersyukur kecuali pasti akan ditambah-tambahkan kenikmatannya. 1. Jadi ini sudah janji Allah. Sedang Allah berjanji la tukhliful mi'ad. Allah tuh tidak ingkar janji. Kalau syukur pasti ditambah. Kalau syukur pasti ditambah. Dalilnya la in syakartum la azidannakum. Jadi ini bisa dibalik nih hadirin. Kalau kita belum ditambah-tambah nikmat, boleh nggak disimpulkannya? Jangan-jangan kita ini kurang syukur. Sebab kalau syukur pasti ditambah. Kalau syukur pasti ditambah. Kalau syukur pasti ditambah. Kalau nggak ditambah pasti belum syukur. Ya, bisa begitu. Nah, sekarang makanya sing jadi ahli syukur. Ini kayak hadir begini, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Bisa mendengar, alhamdulillah. Bisa melihat, alhamdulillah. Gigi sehat, alhamdulillah. Waduh, banyak-banyak kenikmatan nih hadirin. Masya Allah. Bayang, kalau saudara dapat rezeki terus gigi sakit di depan, maaf, di atas sama di, aduh, seenak makanan apapun kalau lagi ngunyahnya sakit nah. Jadi bersyukur. 1. Karena itu tidaklah hamba bersyukur pasti ditambah. 2 katanya, tidaklah seorang hamba diberikan doa, kesempatan doa kecuali pasti ada pintu ijabah. Pasti ada pintu ijabah. Sebagaimana janji Allah, ud'uni astajib lakum. Kau doa, pasti aku ijabah. Yakin tidak hadirin? Yakin betul? Terus suka ada nggak di hati ibu bapak, ini doa ini dikabul nggak? Sebab pengertian kabulnya kita tuh begini, kalau kita minta es, pengennya tuh dapat es. Padahal yang ngerti akan kita, oh jangan, jeruk anget nih lebih bagus Ustadz buat Ustadz. Ketika dikasih jeruk anget yang lebih bagus, kita nih terbatas manusia suka ngomong, doa saya nggak dikabul, pengennya es. Padahal ijabahnya doa kita tuh tadi diganti dengan yang lebih baik. Bisa difahami hadirin? Halo? Ijabah itu diberikan, diperkenankan. Cuman Allah memperkenankannya malah yang lebih baik. Dasar dah kita manusia suka terbatas, Kang Maman. Pengennya tuh yang persis kita inginkan. Padahal Allah lebih tahu lagi. Kayak tadilah orang tua anaknya minta es mah, entong es, tah jeruk anget. Anak nih nggak ngerti, disangkanya nggak dikabul doanya. Padahal jeruk anget tuh pengabulan dari permintaan dia pengen minum jeruk anget lebih bagus. Makanya pantas Imam Alimah begini mengatakan, kalau doaku dikabulkan sesuai keinginanku, aku bahagia karena itu pilihanku. Tapi kalau doaku ijabahnya Allah tidak sesuai pengabulan yang aku inginkan, aku lebih bahagia karena itu pilihan Allah. Nah, bisa dipahami hadirin. Singkat kata begini kata Imam Ali. Kalau doaku dikabulkan, aku tuh bahagia karena itu pilihanku. Kalau doaku tidak dikabulkan, aku lebih bahagia karena itu pilihan Allah. Nah, harus besar hati nih Kang Muhammad. Berarti kalau ada keinginan, kita terus belum dikabulkan, berarti itu Allah ngasih pilihan. Tetap aja Ustaz katanya. Kita mah kadang tidak tahu sih yang besok yang akan terjadi. Masya Allah. Kayak ada orang hadirin, pengen pesawatnya berangkat hari ini. Sudah mendapat, tiba-tiba di cancel. Dan tanpa alasan yang jelas, waktu di Medan tuh Mandala. Dia marah-marah. Sudah doa, sudah ikhtiar,
tinggal berangkat 1 jam di cancel. Marah. Dan maskapai tidak bisa memberikan alasan. Ujung-ujung ketahuan ada pejabat yang pengen berangkat maksa ke Jakarta. Tapi baru dia sadar setelah setengah jam pesawat, terdengar ledakan. Waduh, meledak itu pesawat. Akhirnya apa ngomong? Alhamdulillah, untung saya nggak jadi berangkat. Tuh, padahal Allah pilihkan jangan pesawat ini. Gitu. 2. 3, tidaklah Allah berikan kesempatan seorang untuk beristighfar, pasti Allah siapkan ampunannya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi sudah pasti. Di hadisnya tuh sampai disebutkan begini. Kalau dosamu setinggi langit, saking banyaknya, jangan putus asa. Karena ampunan Allah lebih besar daripada dosa yang kita miliki. Maka terus saja istighfar. Karena pasti. Dalilnya, la saghair ma'al istimral, wala kabair ma'al istighfar. Nggak ada dosa kecil kalau dilakukannya terus-menerus. Nggak ada dosa besar kalau dihantam dengan istighfar. Begitu tuh. Maka jangan putus asa nih hadirin. Kita pernah melakukan dosa apapun, Allah Maha Pengampun. Istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terhadap besarnya nikmat Allah dan kecilnya syukur kita atas nikmat Allah, jembatan penyempurnanya istighfar. Bisa difahami. Nikmat Allahnya besar, syukur kitanya kecil. Untuk memadukan ini istighfar. Kebesaran nikmat Allahnya, kekecilan syukur kitanya, maka istighfar itu untuk menyempurnakannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan Allah sediakan ampunan. 4, tidaklah Allah sediakan pintu taubat kecuali Allah berikan qabulnya taubat. Jadi yakin, terima taubat tuh. Karena Allah mah, Masya Allah. Bagus nih ya hadirin ya. Saya renungkan dan almarhum Ustadz Arifin Ilham senang ayat ini. Semoga Allah merapangkan kuburnya. Amin. Semua hadirin yang di Zoom, yang di YouTube, yang kita semua nih, yang pernah melakukan dosa apapun besarnya. Entah minum, entah berbagai hal. Bahkan kemudian yang lebih besar dari itu. Jangan putus asa sampai mengatakan, toh selalu Ustadz, saya mah kadung pendosa. Nggak usah tobat. Jangan. Terhadap mereka yang punya dosa besar dan berlebihan, dengarkan panggilan Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, Allah manggilnya bukan ya ayyuhan nas, ya ibadiyalladzi, wahai hambaku. Ya Allah. Saking sayangnya Allah tuh, wahai hambaku. Waduh, panggilan sayang Allah tuh sudah dengan sebutan hamba. Makanya subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya. Pendosa sampai dipanggilnya. Qul ya ibadiyalladzi, wahai hambaku, alladzi asrafu, yang telah melampaui batas. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tuh artinya hadirin Masya Allah. Makanya nggak boleh nih sombong. Orang yang ahli ibadah melahirkan kesombongan jauh lebih buruk daripada pendosa yang melahirkan tobat dan akhirnya kemudian husnul khotimah. Insya Allah. Terakhir, tidaklah Allah menyediakan pintu sedekah kecuali ada yang menerimanya dan dibalas dengan berlimpahlah pahalanya. Jadi Masya Allah sedekah nih udah. Wis kalau bisa mah jangan tinggalkan setiap hari bersedekah. Memberikan apapun. Entah manfaat, entah senyuman, entah membantu orang menyeberang jalan, entah meringankan beban orang yang membawa keberatan. Apa aja pokoknya. Atau sekedar mendahulukan orang yang lagi di kamar kecil. Kemudian dia kelihatannya sudah gak tahan nih. Kita mendahulukan. Itu juga bagian dari kemudahan yang diberikan. Mana dalilnya besarnya amal sedekah tuh? Ketika orang kita sudah meninggal semua nih, begitu bangun tuh ngomongnya apa? Robbi
laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu. Ya Allah, kalau Engkau berikan aku umur sekali lagi, sebentar saja aku nih hidup, bukan mau haji, bukan aku mau umroh, bukan aku mau puasa, bukan aku mau sholat, bukan aku mau zakat, bukan aku mau baca Quran, fa asaddaqu, aku mau sedekah. Para mufasir mengatakan saking besarnya pahala sedekah. Seorang tuh terlindung dengan sedekahnya. Tak bisa musibah mendahului sedekah. Insya Allah. Makanya hadirin, bismillah ya. Mudah-mudahan semuanya jadi ahli sedekah. Siap? Angkat tangan kanannya, nggak cukup siapa? Supaya tidak ngantuk, tempel pundak temannya. Papa, Bubu, saya berjanji mulai malam ini akan menjadi ahli sedekah. Bapak Ibu saksinya. Sah salaman. Gitu. Dah, bismillah. Masih ingat 5 hal itu jadi apa? Tidaklah Allah bukakan seorang hamba bersyukur kecuali apa? Ditambahkan nikmatnya. Tidaklah Allah berikan doa kecuali diberikan ijabahnya. Tidaklah Allah memberikan istighfar kecuali dengan ampunannya. Tidaklah Allah memberikan hamba untuk bertobat kecuali kabulkan dan diterimanya. Dan tidaklah Allah memberikan hamba sedekah kecuali ditambah dan diberikan pahalanya. Subhanallah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, kita lanjut mengenal nama Allah Al-Hafidz. Apa? Al-Hafidz. Jangan salah. 1, 2, 3 apa? Fi-nya yang panjang. Al-Hafidz. Nanti ada bedanya. Al-Hafidz itu nama Allah yang ke-39. Tuh, tante kemarin katanya ngomong. Waktu itu sebelum COVID-22 tuh Pak Ustadz. Nggak apa-apa, ini kucing lagi hadir di atas. Sekarang sudah 39. Ibu bapak yang baru, yang dari luar, bawah sebelah, terima kasih. Barangkali ada yang nanya, nah Hacena itu mah nggak pakai kerudung. Ini tante ini Katolik. Ya tante ya. Oh maaf, Protestan. Cuman hadir. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Mendengarkan, siapa tahu hidayah datang ya tante ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Nuhun, kan cocok juga dia membagikan ke grupnya. Yang banyak cempet apa. Tadi malam pengajian Ustadz. Makasih ya tante, jadi jalan kebaikan. Ke-39, Al-Hafidz menurut bahasa artinya yang maha memelihara. Kalau Al-Hafidz orang yang memelihara. Haknya panjang, Al-Hafidz. Tapi kalau yang Al-Hafidz itu yang maha memelihara. Nggak apa-apa. Kucing lagi hadir di atas. Al-Alim, orang yang berilmu. Tapi kalau Al-Alim, maha memiliki ilmu. Gitu tuh. Panjang pendeknya bahasa Arab itu begitu tuh. Beda panjang, beda pendek, beda arti. Maka istri saya tuh kenceng banget. Hati-hati panjang pendeknya bisa salah arti. Gitu. Oke ya. Jadi ini Al-Hafidz. Berarti Allah yang maha memelihara. Firman-Nya baca sama-sama supaya dapat pahala bersambung. Karena Al-Quran berarti kita bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafidz. Artinya hadirin bahwasanya Tuhan engkau maha memelihara atas tiap-tiap sesuatu. Jadi Allah tuh maha memelihara. Apa yang dimaksudkan dengan memelihara di sini? Allah memelihara segala sesuatu dari kerusakan, dari hilang, dan dari binasa sebelum sampai ajalnya tiba. Jadi Allah ini maha memelihara sesuatu ibu bapak dari kerusakan, dari kehilangan, dari kebinasaan sebelum sampai pada ajalnya. Kasih contoh Ustadz. Kalau umur kita ditakdirkan, ditulisnya 60 tahun nih ibu bapak. Maka sebelum sampai 60 tahun nih, walaupun ibu bapak berada di tengah binatang buas, walaupun ibu bapak berada di medan perang yang paling berbahaya,
tapi belum sampai 60 tahun selamat. Siapa yang melihara? Allah Al-Hafidz. Allah yang memelihara. Jadi nggak bisa. Nabi Allah Ibrahim belum sampai ajalnya untuk meninggal dunia. Maka begitu dilempar oleh Namrud, yang apinya dikumpulkan 40 hari 40 malam kayu bakarnya, yang tingginya tuh sampai 40 meter, dilempar itu Nabi Allah Ibrahim, brus. Dan Namrud sudah mengira itu bakal hangus, karena panasnya saja dari 70 meter itu udah panas sekali itu api. Allah Maha memelihara. Maka Allah berfirman pada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bardan tuh dari situ tuh. Oh, makanya komplek Bardan ada di Al-Qur'an. Komplek Haji Bardan. Itu tuh tadi, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin dan selamatkan. Ada salaman, katanya ibu bapak, kalau hanya kemudian Allah berfirman pada api, ya naru kuni bardan ala Ibrahim, mungkin Nabi Allah Ibrahim selamat dari panas, tidak selamat dari dingin. Tapi karena dingin dan selamatkan, jadi dinginnya adem gitu ya. Dinginnya tuh sejuk gitu. Selamat karena Allah Al-Hafidz, Allah Al-Hafidz. Selamat. Tapi karena ajalnya, walaupun level Nabi, ya sudah. Mana contohnya? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dikejar oleh musuh-musuhnya, Yahudi, masuk hutan, ada pohon yang kemudian membelah. Mempersilahkan karena pohon ini mau melindungi Nabi Zakaria. Begitu Nabi Zakaria masuk ke dalamnya, tutup lagi pohon ini, Pak. Bayangkan, dilindungi oleh pohon besar, dan kehilangan jejak. Yang ngejarnya tiba-tiba, mana nih Nabi Zakaria nih? Mana nih Nabi Zakaria? Tidak, memang sudah sampai ajalnya. Al-Hafidhnya Allah udah selesai melihara. Apa? Iblis mengatakan, itu Zakaria sembunyi di pohon. Bagaimana mungkin manusia masuk pohon? Kalau nggak percaya, gergaji saja. Digergaji. Benar. Keluar darah dan terbelahlah menjadi dua tubuh Nabi Zakaria alaihissalam. Wafat. Kenapa? Selesai. Takdir Al-Hafidhnya sudah selesai sampai di situ ajarnya. Padahal level Nabi. Artinya hadirin sekalian, kita harus sadar bahwa segala sesuatu ini ada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa demikian juga. Karena dalam penjagaan Allah selamat dari kejaran musuhnya. Mana lagi? Kita nih, ibu bapak ngunci mobil, bahkan kemudian dikasih alarm, dikasih kunci rahasia, tapi kemudian memang malam itu terakhir dan takdirnya sudah nyampe bahwa mobil milik ibu bapak tuh sampai malam itu. Ya kena pasti maling bawa. Bisa difahami. Tapi motor ibu bapak kuncinya gantung. Motornya baru. Lupa. Di tempat yang sangat mungkin orang ambil. Selamat. Siapa yang jaga menjadi selamat itu? Al-Hafidhnya Allah. Karena itu motor masih takdirnya. Masih jatahnya milik ibu bapak. Maling dibikin nggak ngeliat. Nggak kepengen motor itu. Mungkin maling kan ada bud-budan juga. Nggak laku motor ini. Nggak banyak untungnya. Bisa saja berbagai alasan. Maka demikian Allah Al-Hafidz. Jadi kita nih, misalkan melihara, menjaga, mengunci. Sampai ada katanya di sebuah kota orang kaya, itu CCTV-nya sampai 8. Satpam yang menjaganya 4. Dan mobil itu di garasi. Anehnya malam itu tiba-tiba mobil di garasi itu hilang. Dan 4 satpam ini nggak lihat. Tiba-tiba dibikin 4-4-nya tidur semua. Ya Allah. Kenapa kira-kira bisa hilang ibu bapak? Tadi jatahnya sudah selesai milik mobil orang kaya itu sampai di situ.
maka pemeliharaan Allah sudah tidak lagi berlaku untuknya. Ya sudah, dibikin tidur satpamnya, dibikin buka empat-empatnya tidur semuanya. Nah, katanya untuk apa nih kita mengenal Al-Hafidh? Untuk agar yakin bahwa sebab itu hanya menjadi wasilah. Bahwa sesungguhnya hakikat penjagaan dan pemeliharaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya begini, Ustadz. Kalau segala sesuatu sudah Allah yang memelihara, kenapa kita diperintah untuk menjaga dan memelihara? Nabi Muhammad itu menganjurkan kalau kita mau tidur, kunci rumah. Makanan-makanan ditutup agar terjaga dari penyakit, dari virus. Kita dibersihkan. Bahkan Rasulullah ada seorang sahabat yang ontanya belum diikat, ikat dulu supaya tidak hilang. Lah katanya kan kalau sudah pemeliharaan Allah nggak diikat juga, nggak hilang. Buat apa berarti kita diperintah untuk melihara? Ternyata tujuan kita diperintahkan untuk melihara, Allah mempersilahkan kepada kita agar kita kebagian pahala. Jadi pahala kita tuh karena ikhtiarnya, karena usahanya, karena menurut perintah Allahnya. Jadi nanti begini nih Bapak nih, mau motoran, misal Pak Haji Titis punya motor baru, Jumatan motoran. Kunci, kasih rahasia, jaga. Udah Jumatan, ada satpam padahal. Hilang. Marah ke satpam, atau kemudian ikhlas karena ini penjagaan Allah udah selesai. Nah, ini marah ke satpam. Marah ke satpam. Kenapa? Mengertinya Al-Hafidh itu kita nanti tidak kecewa. Sudah. Berarti enggak pahala. Pahala sudah nguncinya, nitip ke satpamnya. Bahwa kemudian hilang, kita menjadi orang yang makanya sebagus apapun kuncinya, sehebat apapun ya pasti hilang aja karena sudah selesai. Gitu. Jadi kita tidak menjadi orang yang menyalahkan asbab. Kamu ini gimana padahal sudah saya titip, sudah saya suruh jaga, sudah wah. Enggak, karena Allah sudah tidak Al-Hafidh lagi kepada itu karena sudah selesai jatahnya. Bisa pahami nih hadirin? Jadi Allah yang memelihara, pada hakikatnya kita diperintah untuk melakukan sebabnya karena Allah memberikan pahala atas sebab dan usaha yang kita lakukan. Jadi nggak boleh juga salah kemudian, sudah sekarang mah saya nggak usah dikunci, nggak usah dijaga, nggak usah dipelihara. Kalau sudah selesai penjagaan Allah, nggak boleh. Masalahnya kan kita nggak tahu kapan selesai atau tidaknya penjagaan Allah. Betul tidak? Ibu bapak tahu nggak nih jatah kita masing-masing nih? Ya nggak tahu, ya jaga saja sekarang, olahraga, makan yang sehat, tidur yang cukup, jangan terlalu stres, jangan berpikir yang tidak-tidak, misalkan jaga. Itu pahala kita tuh. Padahal kita tidak tahu kapan dan sebentar lagi atau lama lagi. Kalaupun punya sepeda, kalaupun punya titipan, ya dijaga saja. Adapun kemudian selesai atau tidaknya bukan urusan kita, pahala kita adalah ikhtiar menjaganya. Begitu ya. Bisa difahami nih hadirin? Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari pemeliharaan Allah, tetapi Allah juga menguji kita dengan sebab. Ya tadi tuh, dengan memelihara, adanya sebab Allah memberikan pahala. Tapi prosedurnya, setiap makhluk sekecil apapun ada malaikat yang diwakilkan Allah untuk memeliharanya. Karena itu protapnya katanya ke Allah dulu baru ke asbab. Diceritakan di sini di manaqib ulama besar bernama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seorang aulia besar nih Pak. Punya anak namanya Abdurrahman. Namun anaknya nih sangat nakal dan malas belajar. Jadi sebagai seorang syekh, dia meminta pertolongan kepada beberapa ulama, kepada beberapa syekh, agar mendidik anaknya yang bernama Abdurrahman ini mau belajar dan tidak malas. Ternyata tidak sedikit pun berubah Abdurrahman ini, kecuali tetap malas, tetap nakal. Sampai akhirnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dibukakan oleh Allah mata hatinya.
Beliau kemudian diberi kesadaran, kenapa aku menyerahkan pemeliharaan anakku kepada manusia? Bukankah pemelihara anakku sesungguhnya adalah Allah? Kenapa tidak ke Allah? Maka setelah dibukakan kesadaran batinnya, akhirnya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani setiap malam yang terjadi pada anakku. Setiap malam dia mohon kepada Allah untuk menjaga yang maha melihara anaknya. Tiba-tiba Abdurrahman akhirnya berubah total. Ia menjadi orang yang rajin belajar, yang taat, dan beliau pun kemudian menjadi seorang wali besar, wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah Syekh Abdul Wahhab sadar bahwa yang benar itu menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah, kemudian baru kepada makhluk. Nah, ini protapnya. Jadi mobil mah dikunci, kemudian digembok, kemudian dikacik secara rahasia. Tapi protap pertamanya, ya Allah, mobil ini ada dalam pemeliharaanmu, aku ikhtiar untuk menjaganya. Nah, begitu. Kayak kita pergi ke dokter, yang maha menyembuhkan Allah. Mohonnya kepada dokter dulu apa kepada Allah dulu? Ya Allah, sembuhkan aku ya Allah, dan izinkan aku ikhtiar lewat dokter syariatnya untuk bisa kau sembuhkan. Gitu. Jangan tolong ya dokter, tolong. Dokternya juga, kata saya juga, belum tentu katanya. Nah gitu, ini protap. Apabila sudah kita beriman kepada Allah yang maha melihara, maka timbul akhlak yang mulia. Kita berusaha harus memelihara anggota tubuh, hati, agama dari beberapa hal. Nah sekarang akhlaknya Ibu Bapak. Bagaimana setelah Allah maha memelihara? Kita ditugaskan untuk memelihara anggota tubuh, hati, dan agama dari beberapa hal. Ini dari 4. Pertama, kita memelihara dari kekuasaan marah. Nah, ternyata kita harus memelihara dari rasa amarah. Akhlak pertama nih. Harus pandai menahan amarah. La tagdob faraddada miraran qala la tagdob. Sampai Rasulullah bersabdanya berulang-ulang, jangan cepat marah. Kenapa katanya Ibu Bapak? Karena kalau sudah marah, itu pintu pertama masuknya setan. Rusak agama, hilang akal orang karena marah. Makanya lihat kalau orang sudah marah, ya sudah, lupa. Nembak di rumahnya. Enggak, saya enggak nyebut. Ya sudah, karena marah tuh Pak. Yang semua orang kemarin diskusi ya Kang Maman ya. Ya tapi karena sudah marah mah hilang akal, hilang kesadaran. Karena orang sudah marah. Makanya lihat orang sudah marah Ibu. Ada nggak orang ngomong marahnya bagus? Ibu lagi marah ke suami, ngomongnya begini nggak? Suami soleh, suami soleh. Pasti ngomong juga, suami kurang ajar, suami kurang ajar. Pasti ngomongnya gitu, karena lagi marah. Maka katanya kita harus memelihara dari amarah. Katanya saudara seperguruan saya tuh Pak, Jet Li. Katanya ternyata ilmu tertinggi itu Tai Chi. Tai Chi itu ternyata ketika kita sudah bisa menahan diri dari amarah. Kalau ilmunya Brahma Kumbara tuh lumpuh lampah. Jadi ajian serat jiwa yang ke-9 pun kalah sama ilmu lampah lumpuh. Di Sahur Sepuh itu. Ternyata ilmu lampah lumpuh tuh melumpuhkan amarah. Semakin tidak marah, semakin hebat jurusnya dan semakin besar tenaganya. Semakin marah, orang tuh semakin hilang tenaganya dan sudah. Bisa apa aja udah. Mau olahraga, mau apa, udah kalau sudah marah mah udah kunci kalah. Makanya tenang, jangan marah. Tenang, jangan marah. Siap semuanya? Halo? Angkat tangan kirinya, enggak cukup siap aja. Tempel pundak temannya. Hai teman-teman, saya berjanji mulai malam ini tidak akan jadi pemarah. Anda saksinya. Sah, salaman.
Memang Pak, justru kadang karena masuk logika. Ya, tapi kan Ustadz saya, ya justru karena marah itu kadang menahan dari sesuatu yang kita bisa. Insya Allah, Sayyidina Ali itu Pak lagi bertempur, perang tanding. Bang, musuhnya jatuh. Begitu mau ditebas, musuhnya meludah. Swah. Imam Ali nih. Tadi mau bertempur karena Allah, sekarang udah karena amarah. Itu ditahan itu pedang tuh Pak. Musuhnya nanya, kenapa Ali nggak langsung ditebas? Nggak bisa. Ini setan. Tadi saya bertempur benar-benar karena Allah. Sekarang kau ngeludah, saya kesel. Boleh karena kesel, karena amarah. Hebat ya. Kalau kita mah tambah disikat tuh Pak. Orang ngajar ngeludah. Kita mah nggak bisa membedakan mana karena Allah, mana karena marah. Diludah sikat sama kita mah. Imam Ali hebat ya, zang ditarik nggak bisa. Malah musuhnya jadi sadar, hebat nih orang Islam nih kata. Subhanallah. Jaga diri dari amarah. Sudah Pak. Katanya ya. Allah semoga merahmati Pak Harto walau bagaimana begitu banyak jasanya presiden kita yang keberapa yo? Ngitung dulu. Kedua. Ini analisa ya Pak, analisa psikologi katanya. Pak Harto tuh, lihat Pak, selalu senyum. Itu begitu mau turun tahta tuh Pak, salah satunya di samping satu katanya, karena Ibu Tin meninggal dunia. Separuh jiwanya, kekuatan ada di istri. Ditambah katanya, sekali-kalinya pengamat mengatakan, melihat Pak Harto marah tuh ketika di Jerman, Sri Bintang Pamungkas sedang demonstrasi, Pak Harto marah. Nah katanya orang mengatakan, ada apa tiba-tiba Pak Harto marah? Biasa nggak pernah. Ya walaupun ini baru praduga ya. Kalau kemudian selesai mah Al-Hafidh ya sekali lagi, kalau Allah sudah penjaganya selesai ya presiden selesai gitu kan. Tapi katanya baru terlihat, oh biasa nggak pernah. Beliau tuh murah senyum. Subhanallah. Jadi satu, kita harus melihara diri dari sifat marah. Kedua, waduh, makasih Haji Anton. Hebat nih dari Tasik. Mengejar ke sini sampai. Kedua, memelihara diri dari cengkraman syahwat. Terbitnya segala kejahatan dan kerusakan adalah dari syahwat perut. Dan dari syahwat perut timbul syahwat farji atau kemaluan. Nah, hati-hati nih Pak. Makanya jaga makanan nih. Itu dari makan, kemudian syahwatnya nanti timbul kepada syahwat farji. Nabi Adam dikeluarkan dari surga tuh gara-gara syahwat. Pengen apa? Makan bauli itu. Makanya hati-hati betul. Kalau bisa mah jangan segala dimakan, kata Imam Ali, jangan jadikan perut kita kuburan, segala bangkai gitu. Jadi ya harus tahan, tidak boleh. Mengapa orang mau korupsi atau mencuri? Karena ia dicengkrama oleh syahwatnya dan oleh tadi tuh, aduh, kalau sudah urusan. Makanya betul ya Nabi Muhammad, dan kita bersyukur Pak, makanya ada puasa tuh. Saya suka nangis kalau Ramadan nangis saya apa begini. Kalau nggak dipaksa oleh Allah mah kita mah blas ini udah. Untung kalau paksa saking sayangnya Ramadan dengan puasa tuh enak, badan apa sehat untuk kita. Sumu tasihu, puasalah kalian sehat. Subhanallah. Satu, jadi harus terpelihara di jiwa kita dari cengkeraman itu. Ketiga, memelihara diri, hati dan agama dari tipu daya nafsu. Nafsu bisa memperalat agama demi mencapai kepentingannya. Nafsu dengan tipu dayanya apabila bisa menyuruh kita beribadah, maka beribadahnya karena ingin ria. Hati-hati nih Pak. Ada orang yang pengen disebut dermawan, sehingga dia berbuat sosial kepada banyak orang. Tapi saudara dan keluarganya sendiri minta, nggak diberi. Karena nggak disyuting. Berarti ini nafsu. Sedekahnya karena ria. Hati-hati katanya.
Ini juga kita harus terpelihara dari tipu daya nafsu ini. Jangan sampai kemudian terperdaya, ibadah kita menjadi salah. Bapak Ibu, banyak hal-hal begini yang kadang tipu daya itu. Sehingga kita harus terpelihara. 4, memelihara diri dari perdaya syaitan. Yang paling sering kita terperdaya adalah suka menunda-nunda. Digunakan oleh setan dalam menggoda kita. Nanti. Kede. Nah, itu. Sebentar. Gitu. Bagus kemarin tuh ya. Katanya istri saya tuh ngasih kemarin ke anak-anak tuh. Kalau pesawat kita nggak mau ketinggalan, betul nggak? Kereta kita nggak mau ketinggalan. Kalau kemudian nanti ada rombongan pembagian sembako, kita nggak mau ketinggalan. Tapi begitu panggilan sholat, ketinggalan. Kita nggak mempersiapkan diri, malah ketinggalan. Artinya Pak, setan tuh katanya begini, dulu Agim pernah menyampaikan satu kalimat yang dikunci dan itu kadang membuat kita terpedaya dengan kalimat nanti. Ayo segera sholat, nanti sebentar. Cara menunda akhirnya banyak amal yang kita menjadi nyesal. Ayo mah nengok yang sakit, nah nanti aja lah, baru sehari ke rumah sakitnya juga. Ayo nengok, dulu lah, hari Senin masuk ke sibuk dokternya. Ayo mah, udah meninggal. Nyesel. Karena nunda. Maka katanya gini, kalau ada, nah di sini nih dikasih obatnya nih Bapak. Jika ada kertek di hati untuk berbuat baik, segera lakukan. Jangan ditunda untuk melaksanakannya. Jika kita sering menunda, kemudian kertek hati itu hilang lagi untuk melakukan kebaikan, itu tandanya kita su'ul khotimah. Hati-hati nih Pak. Mau bersedekah, nantilah, tunda aja. Padahal udah kertek nih tadi nih, kayaknya sedekah, tunda. Kerteknya tuh nggak ada lagi. Sudah nggak berniat lagi sedekah. Di sini dikatakan, na'udzubillah, itu pertanda kita su'ul khotimah. Makanya jangan nunda-nunda amal. Sholat aja nggak boleh ditunda. Wailul lil musallin, katanya. Jadi dengan memelihara dari 4 macam itu, kita akan selamat, termasuk menjaga diri dari selamatnya agama, selamatnya amal, dan selamatnya hati. Itu saja Ibu Bapak, akhlaknya dari Al-Hafidh ini kita harus bisa menjaga. 1 dari apa? Amarah. 2 menjaga dari apa? Syahwat. 3 melihara dari tipuan nafsu. Yang keempat memelihara dari perdaya setan. Perdaya setan itu salah satu dikatakan di sini, hati-hati menunda-nunda amal kebaikan. Udah? Kalau mau ngaji, ngaji aja udah. Ngaji jangan ya. Ngaji aja udah, paksa aja. Udah sekarang mah jangan menunda-nunda, paksa. Bahkan dulu saya dikasih oleh salah satu guru saya itu di pesantren, kalau lagi malas itu mujahadahnya mah. Misal nih Ibu Bapak, kita tim males tahajud, lagi malas. Nah itu tuh pahala besarnya tahajud. Justru kalau semakin malas itu semakin kita paksa. Jangan ditunda. Jangan nurutin kemauan malas tadi. Nah nanti kita selamat. Insya Allah. Demikian Ibu dan Bapak, mudah-mudahan Allah berkahi kita dan Allah kemudian menjaga kita dan kita sadar bahwa hakikatnya semua peliharaan ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kecewa, jangan pernah kecewa kalau sudah selesai semuanya, berarti sudah selesai al-hafidnya Allah pada sesuatu itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berzikir, beristighfar, bertasbih dan bertahmid serta bersolawat. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kita pada malam hari ini. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
من كل ذنب عظيم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi نعمه ويكافي مزيده يا رب جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا دعاءنا تقبل منا حاجاتنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب ويا سامع الأصوات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا حنان يا منان
يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita baca zikir jalalah terakhir. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun yang Pak di Ustadz. Zoom. Terima kasih Terima Pak kasih Pak Ustadz. Makasih Ibu dan Bapak. Nuhun. Assalamualaikum. Iya ini sinyalnya ini Ibu Bapak yang di Zoom terganggu beberapa kali ya karena sinyalnya. Mohon doanya mudah-mudahan bisa diperbaiki minggu depan ya. Terima Amin. kasih. Izin mohon pamit. Saya menemani yang di majelis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Dokter Komarudin. Allah. Ustaz. Di